warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lestari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah 1. Video kali ini kita akan membahas tentang mudharabah, yang artinya adalah suatu akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak. Dan video ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja ya kita simak penjelasannya. Sebelum itu jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan share. Pengertian mudharabah. Secara bahasa, kata mudharabah berasal dari kata darof yang artinya memukul dan berjalan. Pengertian dari memukul dan berjalan di atas, ya maksudnya adalah suatu proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau sahibul mal, sedangkan pihak kedua atau pihak lainnya menjadi pengelola modal atau mudharib, dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama atau nisab yang telah disepakati. Namun bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal adalah kerugian yang bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hukum mudharabah dalam Islam. Hukum mudharabah menurut jumhur ulama pada dasarnya boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat dalam Al-Quran, ijma, dan qiyas. Dalil Al-Quran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Al-Muzammil ayat 73. Allahi fadli min yaktarunal ardi fi yadribuna wa arurun. Artinya, dan mereka yang lain berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Fa'ija kudiyatil sholatu fantashiru fil ardi wabtabbaru min fadlihi wa zukurullaha kashiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, bertaubatlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Al-Baqarah ayat 198. Rabbakum min fadli tabaru anzuna alaikum laisa. Artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Rukun mudharabah. Menurut jumhur ulama, ada 3 rukun dari mudharabah, yaitu dua pihak yang berakad atau pemilik modal atau sihat mal, dan pengelola dana atau pengusaha yang disebut mudharib. Keduanya hendaklah orang yang berakal dan sudah balik atau berumur 15 tahun dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya dapat membedakan yang baik dan buruk. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri atas modal atau mal, usaha atau berdagang, dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut. Keuntungan atau sihat, yaitu serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal atau ijab. Dan terima atau ungkapan menerima modal dari persetujuan mengelola modal dari pemilik modal atau qabul. Syarat sah mudharabah. Kemudian bagaimana dengan modalnya? Saya rasa dari modal yang pertama berupa uang. Uang yang dimana dikeluarkan bersifat resmi. Jadi kalau tidak resmi bagaimana?
Ya tidak boleh, kemudian jelas dan dapat diukur. Jelas uangnya apa? Apakah uangnya rupiah, dolar, euro, dan lain sebagainya. Kemudian dapat diukur. Apabila dia bukan bersifat uang, tetapi berbentuk aset, rumah, dapat diukur. Kira-kira berapa yang nantinya bisa jadi presentasi bagi mereka mengukur untuk membagi labanya nanti yang mereka dapatkan. Harus diserahkan kepada mudorib atau pengelola. Di mana setelah ini syahibul mal, lepas tangan sudah di mana akan menjadikan hukum mudorobah ini menjadi hukumnya sohih. Dan kemudian keuntungan, di mana pembagian keuntungan harus jelas presentasinya. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudorib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada si sahibul mal. Syarat pembagian keuntungan. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui masing-masing dan bersifat profesional. Dari keuntungan yang sesuai kesepakatan, sekiranya terdapat perubahan nisab, harus berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, penyediaan dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Yang keempat, sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudorib, maka mudorib wajib menanggungkan segala kerugian tersebut. Pengawasan syariah transaksi mudharabah. 1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan sesuai prinsip syariah. 2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. 3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. 4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. 5. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Penyebab batalnya mudharabah. Tidak terpenuhinya syarat sah mudharabah. Pengelola atau mudorib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudharabah akan menjadi batal. Jenis-jenis mudharabah. 1. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. 2. Mudharabah mutlak. Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. 3. Mudharabah mustarakoh. Bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor tidak langsung, di mana di antaranya yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana dan tersedia, dan nisab bagi hasil atau profit sharing rate. Yang kedua, faktor tidak langsung, mempengaruhi bagi suatu bank dan nasabah melakukan sharing dalam pendapatan, dan biaya pendapatan yang akan dibagikan hasilnya merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya yang akan diterima. Hikmah disyariatkannya mudharabah.
Islam mensyariatkan akad kerjasama mudharabah untuk memudahkan orang karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya. Dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat memperbolehkan kerja si pemilik modal memanfaatkan keahlian mudorib atau pengelola. Dan mudorib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Struktur mudharabah yang dimana yang pertama negosiasi dan akad mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan nasabah. Yang kedua, pelaksanaan usaha produktif terbagi menjadi dua, yaitu menerima porsi laba dan menerima kembali modal. Yang ketiga, membagi hasil usaha. Sekian dari saya mengenai penjelasan mudharabah. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.